apabila pendapatan lebih dari beban lebih kondisi sebaliknya. Perkenalkan, nama saya Siti Zahrana Fahmi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melakukan uji kinerja di unit kerja saya SMK PGRI Kisat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat hari ini semuanya. Alhamdulillah hari. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berkenalan terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran hari ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan KM pimpin doa kita. Perhatian seluruhnya. Siap. Sebelum belajar alangkah baiknya baca doa. Baca doa mulai. Baik anak-anakku, tadi kalian sudah absen kan di Google Classroom? Sudah. Oke, yang tidak hadir hari ini siapa? Coba sekretaris, tolong. Alia sakit, Ade sakit. Oke, benar dulu. Alia sakit, adik juga sakit ya. Ya, anak-anakku, untuk teman-teman kalian yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Oke, untuk selanjutnya ini adalah ikutan pertanyaan dulu nih. Gimana kabar kalian hari ini? Semangat tidak? Semangat. Oke, bahagia tidak hari ini? Bahagia. Oke ya, harus seperti itu ya, harus selalu semangat dan juga selalu bahagia. Oke, next berikutnya Ibu akan tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian karena sekarang kan masih masa transisi COVID ya, masih ada saja virus-virus gitu yang bertebaran di sekitar kita. Jadi untuk kalian semuanya harus tetap selalu menjaga kebersihan diri, kemudian menjaga jangan lupa setiap sebelum masuk itu harus cuci tangan terlebih dahulu. Baik itu cuci tangan menggunakan air ataupun hand sanitizer ya. Kemudian juga jangan lupa untuk menjaga selalu makanannya, harus makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini supaya kalian semangat ya, Ibu mau bermain dulu dengan kalian semuanya. Yuk, kita mau berdiri dulu semuanya. Silakan, kita akan bermain sederhana aja ya. Kita bermain tepuk tangan supaya Ibu tahu relasi kalian seperti apa. Kalau Ibu bilang satu, maka tepuk tangan satu kali. Kalau Ibu bilang dua, itu artinya kalian tepuk tangan dua kali. Kalau Ibu bilang tiga, itu artinya tepuk tangan tiga kali. Kalau Ibu bilang empat, itu artinya tepuk tangan empat kali. Kalau Ibu bilang setengah, maka kalian tapatin temannya.
the more you learn. Artinya, semakin banyak kalian belajar, maka semakin banyak juga penghasilan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika kalian belajar, otomatis kalian akan mendapatkan sesuatu. Ya, makanya di sini penghasilannya apa? Penghasilannya itu bisa macam-macam. Ya, yang pertama ilmu, kemudian keterampilan, kemudian apa lagi? Pengetahuan, wawasan, teman, ya. Karena kalian belajar kalau misalnya bukan hanya pada saat di sekolah, masuk pada kelas 11 mungkin kemarin kalian belajar di tempat PKL, itu kan menambah keluarga, teman, ya. Jadi penghasilannya akan semakin banyak. Penghasilan di sini bukan hanya uang kok. Penghasilan itu tidak harus selalu dengan angka. Karena ilmu, teman itu adalah rezeki yang tak ternilai. Ya, jadi harus selalu belajar, ya, dimanapun kalian berada. Jadikanlah itu sekolah tempatnya, ya. Jadi tempat dimanapun kalian berada itu jadikanlah sekolah. Dan siapapun orangnya, jadikanlah itu sebagai guru. Artinya dimanapun kalian berada, jadikan itu tempat belajar untuk kalian. Siapapun orangnya, jadikan itu sebagai guru kalian supaya kalian mendapatkan ilmu, pengalaman, juga pengetahuan di sana. Bisa diterima? Bisa. Oke, semangat ya untuk hari ini. Semangat. Oke, yuk yang masih ingat pembelajaran minggu lalu, coba siapa? Saya Bu. Oke, silakan. Sinta. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode. Potensi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Oke, luar biasa ya. Berikutnya yang lainnya. Ya, silakan. Manfaat laporan keuangan, evaluasi bisnis, pengambilan keputusan, mendapatkan pinjaman, dan mudah menentukan. Silakan Muhammad. Dalam menyusun laporan keuangan ada pencatatan yang harus penting, yaitu kas masuk, kas keluar, dan pencatatan piutang. Oke, luar biasa. Yang lainnya? Oke, silakan. Ada dua jenis laporan keuangan yang perlu dipelajari pada saat awal membuka usaha, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan nilai. Pada hari ini, melalui mode pembelajaran Project Based Learning, peserta didik mampu menyusun laporan keuangan dengan benar. Kemudian, melalui mode pembelajaran Project Based Learning, peserta didik mampu menganalisis laporan keuangan dengan benar. Ya, makanya kenapa dari minggu lalu ibu kalian untuk mempraktikkan jualan dari barang dagangan, entah itu kalian cari sendiri ataupun kalian buat sendiri. Tapi semuanya kemarin membuat atau membeli? Membuat. Tidak ada yang membeli. Ya, berarti kalian proses produksi itu semua sendiri. Oke, luar biasa ya. Nah, yang hari ini akan kalian praktikkan itu adalah membuat laporan keuangannya dari hasil praktek penjualan minggu lalu satu minggu kemarin. Nah, di sini ada dua gambar dari contoh laporan keuangan. Di sini bisa kalian lihat ya, ada dua contoh laporan keuangan. Ini yang pertama dan ini yang kedua, laporan laba ruginya nih. Nah, di sini coba kalian lihat dulu, analisis dulu menurut kalian laporan keuangan ini bentuknya bentuk apa? Ada perbedaan tidak antara tabel yang pertama dengan tabel yang kedua? Oke, baik anak-anakku sekalian. Nih, dari dua yang ibu tampilkan, ibu mau nanti dua orang ke depan untuk mencoba menjelaskan laporan yang pertama itu bentuknya apa, seperti apa, dan silakan kalian presentasikan di depan. Saya pun mau coba yang pertama. Oke, silakan Salsa coba di depan ya. Teman-teman yang lainnya tolong perhatikan ya. Tabel pertama yaitu laporan laba rugi bentuk single step. Dalam tabel pertama ini hanya ada tiga komponen, yaitu pendapatan, pengeluaran, dan pendapatan resmi. Oke, itu saja Salsa. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong untuk Salsa. Oke, berikutnya nih, berarti tinggal tabel yang kedua ya. Coba ada yang mau mencoba menjelaskan tabel yang kedua
Di depan lagi aja biar kelihatan semuanya. Teman-temannya kalau perhatikan ya. Ya, bisa teman-teman lihat ya sekalian, di sini adalah laporan neraca laba rugi. Jadi pada pertama ini ada pendapatan penjualan, dan yang kedua ini ada harga pokok penjualan, dan ada laba operasionalnya, dan juga beban penjualannya juga tercantum di sini, dan beban admin umumnya juga ada, dan ada laba bersih dan pendapatan bunga, serta di sini ada pajak penghasilan ya, dan teman-teman juga bisa lihat dan bisa praktekkan pada dagangan yang kalian buat. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, baik. Tadi sudah luar biasa sebetulnya sudah mulai apa yang disampaikan oleh Salsa dan Harlan. Nanti kita akan lihat dulu sebelum Ibu menjelaskan, ada video dulu yang harus kalian simak dan akan Ibu tampilkan ya. Di sini ada penjelasan nih tentang laporan rugi itu seperti apa dan bagaimana cara pembuatannya. Silakan disimak dan bila perlu dicatat untuk informasi pentingnya ya, atau hal-hal pentingnya. Silakan disimak dan diperhatikan. Apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan dan jumlah beban suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Jadi, berdasarkan pengertian di atas, unsur laporan laba rugi ada dua, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Perusahaan memperoleh laba jika pendapatan lebih besar daripada beban. Sebaliknya, perusahaan akan menderita rugi jika pendapatan lebih kecil daripada beban. Untuk format laporan laba rugi ada dua. Yang pertama adalah langkah tunggal atau single step. Yang kedua adalah langkah bertahap atau multiple step. Langkah tunggal atau single step, caranya adalah mengumpulkan semua pendapatan menjadi satu dan mengumpulkan semua beban menjadi satu. Jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban, diperoleh laba rugi bersih. Kemudian untuk bentuk multiple step disusun dalam beberapa kelompok sesuai dengan jenis pendapatan dan beban. Kelompok laba dari kegiatan operasional dikumpulkan menjadi satu. Selanjutnya kelompok laba dari kegiatan non operasional dikumpulkan menjadi satu. Jumlah antara kegiatan operasional dan non operasional inilah yang disebut dengan laba rugi bersih. Kegiatan operasional adalah kegiatan yang berhubungan dengan usaha pokok perusahaan. Sedangkan non operasional yaitu kegiatan yang di luar usaha pokok perusahaan. Itu disesuaikan milik bengkel Agus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Bentuk single step mengumpulkan semua pendapatan dan beban menjadi satu. Yang pertama kita mencari kelompok akun pendapatan. Ada akun pendapatan jasa sebesar 10 juta. Kemudian ada akun pendapatan bunga sebesar 5 juta. Kita jumlahkan jumlah pendapatan sebesar 15 juta. Selanjutnya kita mencari akun beban. Ada beban gaji sebesar 2 juta, ada akun beban sewa sebesar 1 juta, ada akun beban penyusunan peralatan sebesar 1 juta, ada akun beban bunga sebesar 2 juta, sehingga jumlah beban seluruhnya ada 6 juta. Laba bersih diperoleh dari jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban, sehingga laba bersih diperoleh sebesar 9 juta. Cukup jelas? Baik, selanjutnya bentuk multiple step. Bengkel Agus laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember multiple step. Bengkel Agus laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Kita mencari kelompok akun pendapatan operasional. Ada pendapatan jasa sebesar 10 juta, kemudian beban operasional, ada beban gaji sebesar 2 juta, ada beban sewa sebesar 1 juta, ada beban penyusunan peralatan sebesar 1 juta, sehingga jumlah beban operasional 4 juta. Pendapatan operasional dikurangi dengan beban operasional peroleh laba operasional 6 juta. Selanjutnya kita mencari pendapatan non operasional.
sebesar 5 juta. Selanjutnya beban non operasional, ada beban bunga sebesar 2 juta, sehingga diperoleh laba non operasional sebesar 3 juta. Laba bersih diperoleh dari jumlah laba operasional dan laba non operasional, yaitu sebesar 9 juta. Baik, demikian untuk menyusun laporan laba rugi. Ya, silakan Tinggi. Dalam video tadi menjelaskan bahwa laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kegiatan hasil usaha dalam waktu jangka tertentu. Oke, luar biasa. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan Tinggi. Ya. Siapa yang akan mencoba? Saya Bu. Oke, silakan. Laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Dikatakan untung apabila pendapatan lebih dari beban dan dikatakan rugi apabila pendapatan kurang dari beban. Oke. Yang lainnya? Saya Bu, Oke, silakan. bentuk laporan itu ada single set dan multiple set. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Oke, baik teman-teman sekalian, semuanya tadi sudah menyampaikan apa yang sudah ada dalam video ya, itu sudah betul dan sekarang Ibu akan menjelaskan di sini supaya tidak ada miskonsepsi apa sih laporan laba rugi, kan tadi masih ada menyebutkan laporan keuangan. Sekarang yang ingin dibahas adalah tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu apa? Laporan laba rugi adalah, perhatikan di sini, laporan yang menunjukkan kegiatan hasil usaha dalam jangka waktu tertentu. Jadi laporan laba rugi ini adalah hasil dari kegiatan sebuah usaha, entah itu mau perusahaan yang besar atau perusahaan yang kecil ataupun praktik yang kalian kerjakan pada minggu yang lalu, ya, yaitu menunjukkan hasilnya, ya, hasil dalam jangka waktu tertentu. Kalau yang nanti kalian akan buat itu dalam jangka waktu kurang lebih 1 minggu ya. Nah, kalau di instansi-instansi perusahaan itu bisa dalam jangka waktu per bulan atau per tahun gitu ya. Jadi dia memiliki jangka waktunya tertentu. Laporan laba rugi ini bisa dilihat di sini dia membentuk 2 arus tadi yang sudah disampaikan oleh Salsa, ya betul, itu bisa membentuk arus laba atau rugi. Bisa kalian lihat di sini ya. Laba sama dengan pendapatan lebih dari beban. Artinya dikatakan memiliki laba apabila pendapatannya itu lebih besar daripada beban yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau suatu usaha ya. Di sini kemudian rugi dikatakan bagaimana? Kalau rugi itu kalau pendapatannya kurang dari beban, itu namanya rugi. Ya, jadi pengeluarannya lebih besar, beban-beban yang harus dibayarkannya lebih besar daripada pendapatan yang dihasilkan. Otomatis itu mendapatkan kerugian. Ya, next ya. Ini adalah bentuk laporan laba rugi yang tadi di awal sudah coba dijelaskan oleh Salsa dan juga Harlan. Betul ya, tadi Salsa sudah menjelaskan bahwa yang pertama itu adalah bentuk single set. Oke, baik teman-teman sekalian, semuanya tadi sudah menyampaikan apa yang sudah ada dalam video ya, itu sudah betul dan sekarang Ibu akan menjelaskan di sini supaya tidak ada miskonsepsi apa sih laporan laba rugi, kan tadi masih ada menyebutkan laporan keuangan. Sekarang yang ingin dibahas adalah tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu apa? Laporan laba rugi adalah, perhatikan di sini, laporan yang menunjukkan kegiatan hasil usaha dalam jangka waktu tertentu. Jadi laporan laba rugi ini adalah hasil dari kegiatan sebuah usaha, entah itu mau perusahaan yang besar atau perusahaan yang kecil ataupun praktik yang kalian kerjakan pada minggu yang lalu, ya, yaitu menunjukkan hasilnya, ya, hasil dalam jangka waktu tertentu. Kalau yang nanti kalian akan buat itu dalam jangka waktu kurang lebih 1 minggu ya. Nah, kalau di instansi-instansi perusahaan itu bisa dalam jangka waktu per bulan atau per tahun gitu ya. Jadi dia memiliki jangka waktunya tertentu. Laporan laba rugi ini bisa dilihat di sini dia membentuk 2 arus tadi yang sudah disampaikan oleh Salsa, ya betul, itu bisa membentuk arus laba atau rugi. Bisa kalian lihat di sini ya. Laba sama dengan pendapatan lebih dari
beban. Artinya dikatakan memiliki laba apabila pendapatannya itu lebih besar daripada beban yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau suatu usaha ya. Di sini kemudian rugi dikatakan bagaimana? Kalau rugi itu kalau pendapatannya kurang dari beban, itu namanya rugi. Ya, jadi pengeluarannya lebih besar, beban-beban yang harus dibayarkannya lebih besar daripada pendapatan yang dihasilkan. Otomatis itu mendapatkan kerugian. Ya, next ya. Ini adalah bentuk laporan laba rugi yang tadi di awal sudah coba dijelaskan oleh Salsa dan juga Harlan. Betul ya, tadi Salsa sudah menjelaskan bahwa yang pertama itu adalah bentuk single step. Oke, diperhatikan di sini laporan dari laba rugi ini yang pertama ini single step. Dilihat dari tabelnya lebih sederhana yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kalau yang kedua ini lebih panjang ya. Kalau menurut kalian nih secara cerita lebih mudah membaca yang mana? Yang pertama, betul. Lebih memudahkan yang pertama. Nah, itu yang kalian tadi sudah sebutkan itu adalah betul kelebihan dari single step. Jadi single step ini dalam pembuatannya ini juga lebih sederhana, juga dalam tampilannya lebih sederhana, tetapi lebih mudah dimengerti. Tetapi di sini sayangnya apa? Tadi sudah dirincikan ya, sudah disampaikan oleh teman-teman kalian kalau di tabel yang pertama ini tidak ada rincian biaya, tidak memisahkan antara biaya operasional dan juga biaya non operasional. Nah, berbeda dengan tabel yang kedua, ini namanya tabel multiple step. Multiple step ini dia merinci segala pengeluarannya dan memisahkan antara biaya operasional dan juga non operasional. Yang disampaikan tadi, coba ada yang mau bertanya tentang apa sih yang belum dipahami ataupun apapun yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, silakan Pak Isal. Kenapa perusahaan harus memiliki laporan laba rugi? Kenapa perusahaan harus memiliki laporan laba rugi katanya? Ada yang mau bantu jawab itu? Menjawab pertanyaan dari Pak Isal, saya bukan. Ibaratnya laporan laba rugi adalah rapat sekolah di mana dapat menggambarkan kinerja siswa. Sama halnya dengan laporan keuangan laba rugi perusahaan dapat menggambarkan kinerja perusahaan tersebut, apakah betul atau tidak. Oke, luar biasa ya. Ya, silakan siapa lagi yang mau bertanya lagi? Saya Bu, Oke, silakan Ari. apa kekurangan dan kelebihan dari format penyajian, multiple dan format single step, mana yang lebih baik perusahaan pakai? Oke, itu pertanyaan dari Ari katanya. Kelebihan dan kekurangan dari single dan multiple, dan mana yang harusnya atau sebaiknya digunakan. Oke, ada yang mau bantu jawab pertanyaannya? Ya, silakan Salsa. Kelebihan format setahap adalah laporan mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca, namun tidak memuat rincian akun-akun yang terkait. Sedangkan kelebihan format bertahap, kita dapat mengetahui dari mana nominal angka yang tersaji. Namun kelemahannya adalah pembaca sedikit sulit memahami. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong yang sudah menjelaskan hasil dari kegiatan kelompoknya pada hari ini. Kemudian nanti kalian menambahkan laporan keuangannya yang sudah kalian buat. Laporan keuangannya itu dari penjualan praktek minggu lalu, ya. Kalian buat laporan keuangannya, boleh kalian membuat dengan bantuan aplikasi ataupun mengkirimkan manual, terserah, bebas ya, itu bebas kan. Di sana silakan kalian kerjakan dan kemudian nanti disajikan semua apa yang sudah kalian kerjakan selama praktek penjualannya 1 minggu yang lalu itu dalam bentuk PowerPoint dan nanti kalian presentasikan. Ya, untuk kelompok 1 kemarin prakteknya jualan apa? Bisa ngajar. Ya, Gimana kalian program nomor ini sudah belum? lagi dalam proses ini teh, soalnya lagi di tahap-tahapnya sampai hari terakhir selesai. Oke, sampai selesai tahap-tahapnya silakan ya. Ya. Kalian teman-teman. Proses bisa. Masalah? Masalah tidak yang jelas. Bisa dimengerti dalam pembuatan laporannya? Bisa ya. Jadi ada penjelasan dan juga ada
aja? Nggak ada beban. Jadi kalian berjualannya secara langsung atau secara online? Ada kendala tidak? Dalam membuat makanan abang ini Mas? Kalau kuota itu kan masuk ke dalam beban. Cuman kalian berjalan secara online. Ya berarti itu masuk ke dalam penjualan. Ya. Itu bisa jadi pendapatannya, ini dari bebannya, kayak hasil Anda. Ya, kelompok itu bagi dari buat PPT. Silakan dilanjutkan ya. Oke, gimana untuk kelompok ini? Kalau kita dalam membaca kata berikutnya, oke, kalian buatnya dalam aplikasi ya? Ya. Oke, sudah ada hasilnya? Sudah. Jadi kelompoknya berapa yang kalian buat? 50% dari 130. Oke, sudah kalian buat. Tinggal coba kita setting dulu dong, nanti lu pengen tahu bisa coba dia setting ini coba ya ini nanti berarti bahan bakunya ada berapa? Berarti berapa sih? Boleh banget. Lagi apa? Ulama. Ya. Oh ya maaf. Masukin sekarang. Selamat siang semuanya teman-teman. Siang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penjualan saya selama 7 hari ya, yang itu produknya pisang nugget. Selanjutnya, pada hari pertama ini kami ini membuat barang dagangan. Ya seperti teman-teman lihat ya, inilah produk kami dalam suatu makan yang akan disajikan. Selanjutnya, ini cara pada hari ke-6 ini kami ini kelompok membuat laporan keuangan selama penjualan kami dalam waktu 1 minggu ya. Dan inilah hasil hari ke-7 dan membuat laporan keuangan selama penjualan. Pada di sini itu pendapatan penjualan barang kami itu 200.000, harga pokok penjualan 150.000 dan laba bagi fotonya itu 50.000. Ya, biaya admin dan atau juga tuliskan biaya teleponnya sebesar 12.000 dan laba rugi atau laba bersihnya yaitu 38.000. Pada selanjutnya itu seperti teman-teman lihat di sini juga ada testimoni dari konsumen. Ya, saya akan dibacakan teman saya. Testimoni itu penting karena untuk memberi. Ya, yang kedua itu membuat laporan keuangan. Di sini kami mendapatkan pendapatan bersih yaitu 250.000 dan laba kotornya yaitu 138.000. Laba bersihnya yaitu 120.000.
sebagai keuntungan sebesar 50% dari harga pokok produk. Hari ketujuh yaitu tahap pembuatan laporan keuangan. Pendapatan bersih yang kami dapatkan yaitu sebesar Rp780.000, harga pokok penjualannya Rp520.000, laba atau rugi kotornya yaitu Rp260.000, biaya penjualan atau setelah penjualannya tidak ada, biaya admin dan umum atau biaya telepon sebesar Rp12.000, pendapatan di luar usahanya tidak ada, biaya di luar usaha juga tidak ada, laba atau rugi bersih yang kami dapatkan keseluruhan yaitu Rp248.000. Ada yang mau bertanya? Silakan, siapa yang bertanya? Ya, Ya. berapa persen keuntungan dari penjualan selama 1 minggu dan apakah kalian untung atau rugi dalam penjualan tersebut? Untung. Kami mendapatkan keuntungannya sebesar 50% dari harga penjualan selama 1 minggu. Keuntungan yang kami dapatkan yaitu Rp260. Ya, tentang dulu untuk semuanya. Dan menampilkan laporan dari laba rugi ya, tapi ada beberapa tadi yang masih dikoreksi, tolong diperbaiki ya. Dan untuk semuanya, terima kasih kalian sudah menonton praktek. Kemarin gimana praktek jualannya, seru tidak? Seru. Ya, pasti kalian benar-benar pengalaman baru dari sana ya. Jadi berjualan itu ternyata seru dan ternyata dari keuntungan yang diperkirakan itu ada beban lain loh yang seharusnya kalian gunakan tapi lupa untuk digunakan ya. Jadi penghasilan bersihnya yang didapat tadi sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok, luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi dong tepuk tangan untuk semuanya. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi apa nih kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini? Saya Bu, Ya, silakan. laporan laba rugi adalah kegiatan hasil usaha dalam jangka waktu tertentu. Oh, Saya Bu, ya, silakan. laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kegiatan hasil usaha dalam jangka waktu tertentu. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Bahwa unsur laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Oke, berikutnya saya Bu. Silakan, Sol. Dikatakan untung apabila pendapatan lebih besar dari beban. Sebaliknya dikatakan rugi apabila pendapatan lebih kecil dari beban. Ada lagi yang lainnya? Nah, betul ya. Tadi kesimpulan hari ini adalah kita membahas tentang laporan keuangan. Gimana laporan keuangan ini membentuk arus laba ataupun juga rugi. Nah, Ibu harapkan semoga dari pembelajaran hari ini kalian bisa menerapkan di kehidupan selanjutnya. Ketika kalian membuat usaha, baik itu bentuk UMKM atau perusahaan yang besar sekalipun, ilmu yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Bukan hanya pada saat nanti kalian mempunyai perusahaan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga kalian bisa menerapkan dengan mencatat keuangan kalian, pengeluarannya dipakai untuk apa aja, sehingga kalian bisa melakukan evaluasi. Nah, uangnya ini larinya kemana? Apa saja yang diberikan oleh kalian, ya? Jadi kan manfaatnya dari laporan keuangan itu salah satunya adalah untuk mengevaluasi dari pengeluarannya dan pendapatannya itu digunakan untuk apa saja, sehingga pada saat nanti kedepannya itu bisa mengambil keputusan yang lebih tepat lagi dalam mengatur keuangan, ya. Oke, next selanjutnya untuk kuis, ya. Silakan keluarkan handphone masing-masing. Ibu akan kirimkan linknya di WhatsApp. Sudah kalian lihat di WhatsApp. Buka handphone masing-masing semuanya. Ya, silakan ya.
berdoa ya. Sebagai penutup silakan dipimpin oleh Fitra. Latihan seluruhnya. Siap. Sudah belajar membaca doa. Baca doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.